Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Winner semua, sobat penambang petir dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pastinya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, informasi di video kali ini ya, ada informasi yang kita bahas secara detail ya, di informasi di beranda kita yang ada perubahan di beranda. Coba kita untuk mengulasnya. Tapi sebelum kita mengulasnya ya sobat Winner semua yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis kok ya. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke beranda. Di sini ada perubahan ya. Di sini tertera remember to complete mainnet checklist. Jadi sisa menunggu yang belum di checklist untuk open mainnetnya gitu. Nah, di tahun ini di 2023 akan diperkirakan akan ada open mainnet. Jadi di sini ada sisa yang ditunggu untuk complete ya mainnetnya. Di sini ada yang belum di checklist. Nah, di sini kita bisa meninjau langsung ya dari watch video ketika kita ingin mengetahui informasi dari Bapak Nicholas vokalis yang langsung dikonfirmasikan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengulasnya ya supaya sobat Winner semua lebih paham lagi. Nah, di sini kita boleh masuk yang diinformasikan oleh Bapak Nicholas vokalis. Di sini kita masuk ke informasi mainnet, juga boleh untuk mengecek ya. Terus juga kita bisa masuk ke sisi kiri ini ya, kita tekan di sini ada, kita masuk ke mainnet juga boleh untuk kita melihat semua yang istilahnya yang harus kita ketahui ya. Oke. Setelah itu kita melihat di sini yang perlu kita pahami adalah P-Network mainnet checklist ya. Di sini langkah-langkah lengkap untuk migrasi mainnet ya. Nah, ketika KIC udah datang kepada kita ya, undangan KIC-nya udah datang. Nah, ini yang perlu ya 8 ini checklist stepnya ya. Nah, di sini 8 yang harus kita penuhi semua. Pertama, di situ adalah P-Browser ya. P-Browser mengatakan ya dari step 1 ya, kita harus mendownload P-Browser aplikasi atau host aplikasi Pi yang penting ya, yang harus ada ya. Terus kedua misalnya dompet Pi dan KIC, di situ kan ada di Pi Browser. Terus jalur akses untuk ekosistem Pi ya. Nah, di situ juga ada di Pi Browser. Jadi memang sih penting ya, sangat penting di Pi Browser ya. Menghabiskan Pi juga di situ ya. Gunakan aplikasi Web3 ya, kita masuk ke Pi Browser. Terus di kedua ya adalah Pi Wallet. Pi Wallet ya, di situ ada step kedua buat dompet Pi di browser Pi. Nah, di situ mengatakan bahwa memegang mainnet bermigrasi Pi. Nah, penelusuran dompet juga di YouTube ya. Di sini kita bisa langsung masuk ke linknya di youtube.com Picor Team ya, kita untuk mengetahui penelusuran dompet di YouTube. Terus ketiga, wallet confirmation ya, atau step ketiga. Di situ ada konfirmasi perasa sandi Pi Anda ya, dompet tanpa hak asuh. Nah, terus simpan kata sandi ya, simpan yang lebih, pokoknya ya lebih bagus kita catat ya. Kalau saya sih mending kita catat dan menyimpannya sebaik-baiknya ya di tempat-tempat yang aman lah ya. Kalau untuk di HP ya mungkin ya masih rawan ya, karena bisa jadi HP-nya rusak atau hilang ya, seperti itu. Jadi kalau untuk saya sih mending dicatat aja parsa sandinya. Nah, di sini ketika parsa sandi kita kehilangan ya, kehilangan dompet itu ya, kehilangan parsa sandi dompet ya, kita akan kehilangan Pi, intinya seperti itu ya. Terus keempat, di sini lockup ya. Lockup configuration ini juga yang harus kita penuhi. Yang keempat, step keempat, berkomitmen untuk mengunci konfigurasinya. Nah, yang harus kita supaya bisa terselesaikan ya.
Nah, di sini penguncian ya, di sini imbalan penguncian memberikan peningkatan tingkat penambangan atau rate penambangannya akan semakin bagus ya, semakin tinggi. Nah, di situ mengatakan harus ada penguncian yang kita tingkatkan. Terus mendukung kesehatan ekosistem jangka panjang ya. Maksudnya seperti itu, ketika kita ada penguncian, dan itu intinya mendukung kesehatan ekosistem jangka panjangnya. Terus lanjut lagi, harus berkomitmen untuk pengaturan. Istilahnya kita mengatur sesuai tingkat penguncian yang kita inginkan ya, dan kita harus berkomitmen karena di sini tidak dapat diturunkan lagi hingga migrasi mainnet pertama dari Pi. Jadi kita tidak bisa akan merubahnya lagi. Terus kelima, KYC aplikasian ya, di sini di step kelima melamar KYC. Di sini pertama verifikasi identitas. Terus pioner sejati saja ya, khusus pioner sejati saja yang bisa verifikasi gitu. Terus ya pasti ya, desentralisasi baru seperti di situ ada pribadi, ketepatan, skalabilitas, inklusivitas. Terus untuk memproses KYC situ otomatisasi mesin ya, istilahnya tenaga kerja perintis ya. Jadi untuk memproses KYC-nya itu tenaga kerja daripada pioner semua ya. Berlaku saat slot terbuka. Di situ mengatakan ya, lebih dari setengah jaringan memenuhi syarat untuk mendaftar. Keenam ya, di sini dikatakan KYC result ya, atau step 6 tunggu hasil KYC ya. Nah, selesai setelah Anda melewati KYC, lulus KYC intinya ya. Kemudian mendaftar untuk menjadi validator KYC. Jadi sobat pioner semua membantu sobat-sobat pioner lainnya untuk memvalidator ya, memvalidasi hasil KYC mereka semua. Seperti itu. Jadi membantu skala dan mempercepat, intinya mempercepat KYC massal ya. Itu akan terima hadiah Pi untuk bantuan Anda. Jadi sobat pioner semua akan menerima reward dari bantuan Anda mempercepat KYC, membantu memvalidasi teman-teman yang lain untuk KYC ya. Berikut di sini di ketujuh ya, ketujuh sign acknowledgement ya. Di sini mengatakan ya, di ketujuh dengan ke-8 migrate to mainnet ya. Di sini step 7 dan 8 tanda tangani atau plus migrasi ke mainnet. Nah, di sini meninjau dan menerima pengakuan konfirmasi pada sandi yang sama dengan langkah seperti di step 3 tadi. Step 3 mainnet ya, step 8 mainnet ya, maksudnya di sini yang mengatakan di step 8 bermigrasi saldo yang dapat ditransfer di dompet Pi kita ya. Nah, di situ terus bermigrasi saldo yang dapat ditransfer ke Pi. Terus 14 hari menunggu periode akhirnya ya. 14 hari menunggu periode akhirnya, habiskan Pi di jaringan tertutup di enclosed mainnet. Nah, itu informasi dari Bapak Nicholas Kalis dari Watch video ya di beranda tadi yang saya ulas kembali biar sobat pioner semua lebih paham lagi dengan informasi di beranda kita. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya berikan, dan terima kasih yang udah nonton videonya. Semoga sobat pioner semua apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis kok ya. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.